ternyata korek kita hilang. Uh, Itu sering terjadi. Ada singkatannya curanmor atau curanrek. Curanrek ya. Nah, itu apakah itu termasuk perbuatan pencurian atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di dalam podcast mengenai edukasi tentang hukum. Bersama kita sekarang sudah hadir Bang Roberto Manurung, Sarjana Hukum, selaku praktisi hukum. Bang, selamat datang ya Bang ya. Selamat datang. Terima kasih Abang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Saya ingin bertanya Bang. Siap. Ini masalah sepele Bang. Tapi kalau di mata hukum kan tidak ada yang sepele. Ya. Ya. Ini masalah kita sebagai anak tongkrongan. Abang pernah nongkrong juga kan? Ya. Ya. Kita Bang misalnya nongkrong. Kita para perokok nih nongkrong. Lalu Bang, pada saat kita pulang ternyata korek kita hilang. Itu sering terjadi. Ada singkatannya curanmor atau curanrek. Curanrek ya. Nah, itu apakah itu termasuk perbuatan pencurian atau gimana? Tolong Abang jelaskan. Ya. Semua yang mengakibatkan kerugian itu termasuk persoalan hukum. Berkaitan tadi pertanyaan sama Bang Dimas, apakah pencurian korek itu masuk dalam tindak pidana? Tentu. Sebenarnya dalam hukum itu kerugian itu bukan hal yang pokok. Ya. Apakah unsur-unsurnya terpenuhi itu yang lebih penting. Unsur terpenuhi. Ya. Oke, baik Bang. Nah, termasuk terkait dengan pencurian korek api tadi ya. Itu kan pencurian ringan ya Pak ya. Oke, masuknya pencurian ringan. Iya, pencurian ringan. Karena itu kalau nggak salah diatur di 264 ya Pak ya. 264. Nah, 264. Nah, itu tindak pidana yang kerugiannya itu di bawah dari 2.500.000. Oke. Nah, itu diperbarui lah. Dulu sebenarnya sangat minim. Nah, sekarang diperbarui oleh Perma Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 berkaitan dengan nilai kerugian pencurian ringan tersebut. Ya. Tapi gimana ya Bang ya? Kita tahu Bang pelakunya. Ya. Pada saat kita nongkrong berikutnya, Betul. kita kan melihat, wih, itu korek gue tuh dipegang sama dia. Iya. Nah, itu gimana Bang? Iya, artinya kita kesal juga kan gitu. Kita ngerokok nggak bisa. Tapi itu kan nggak mungkin kita sebagai sesama kawan atau apa tuh sepele kita laporkan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau melaporkan itu bisa Bang. Iya, tentunya bisa. Oke. Kan gitu. Jadi tadi Abang bilang ada pencurian ringan. Memang ada berapa kualifikasi Bang pencurian itu Bang? Iya, kalau pencurian itu kalau nggak salah saya ada 3. 3. Ada pencurian ringan, Ya. tadi itu yang di bawah 2.500.000. Ada pencurian biasa, ada pencurian dengan pemberatan. Pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan. Iya. Oke Bang. Pencurian biasa itu seperti apa? Dengan pemberatan itu bagaimana? Biar kawan-kawan kita yang di rumah yang menonton melihat tahu Bang. Ya, pencurian biasa itu ya pencurian seperti pencurian motor, pencurian handphone dan sebagainya. Dan Di atas 2.500.000. di atas 2.500.000. Oke. Jadi nilai kerugiannya itu di atas 2.500.000 itu masuk pencurian biasa. Nah, pencurian dengan pemberatan itu ada situasional hingga akhirnya disebut sebagai pemberatan. Apa karena dicuri barang-barang berat atau Bukan. Oh gimana Bang? Sebenarnya unsurnya sama Ya. dengan barang siapa mengambil dan sebagainya ya, dengan cara melawan hukum. Cuma situasional dia mencuri itu apakah di malam hari atau tidak. Oke, jadi ya kondisi situasi itu menentukan. Betul. Di malam hari Malam atau dengan cara apa dia Ya, mengambil. rusak atau sebagainya atau dalam keadaan darurat gitu bisa saja itu. Bencana alam. Bencana alam mulai gitu. Oh, pencurian dan pemberatan. Oke, jadi
itu ya, pencurian itu dibagi dalam ada kualifikasi masing-masing. Iya. Jadi menurut Bang Berto ini ada pencurian ringan, pencurian biasa, maupun pencurian pemberatan. Ada lagi nggak Bang selain 3 itu pencurian? Ya kalau di KUHP Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebenarnya sih kalau deliknya sih ada aja kayak pencurian organ tubuh, kayak gitu. Oke, jadi itu masih ada hal-hal yang lain pencurian. Iya. Melebar ya Bang? Ya mungkin juga ada diatur di undang-undang khusus, kan gitu, undang-undang lain, undang kesehatan dan sebagainya mungkin. Oke. Atau juga undang-undang pencurian uang negara kan gitu. Nah, ini saya mau tanya Bang. Tadi Abang udah nyinggung nih pencurian uang negara. Saya mau nanya itu takut Bang. Ya Nah. takut karena kan kita tinggal di negara yang, mohon maaf ya, Ya, kita tinggal di negara yang penuh dengan pencurian. pencurian. Tapi kalau pencurian uang negara itu kan dilakukan oleh oknum yang mereka rata-rata pejabat Bang. Mau itu di birokrat tingkat desa maupun sampai tingkat pusat. Ada juga di perusahaan daerah maupun perusahaan yang milik negara, Ya. BUMN. Nah Bang, kalau pencurian uang negara, apakah itu masuk dalam pasal yang barusan tadi? Oh tidak Pak. Jadi Iya. pencurian itu dalam konteks ya masyarakat bicara soal korupsi, itu, betul. kan itu biasanya kan pencuri, penipu dan sebagainya gitu. Sebenarnya kan banyak sebenarnya kualifikasi daripada tindak pidana korupsi. Betul. Baik itu gratifikasi, baik itu suap, peras dan sebagainya kan gitu. Gratifikasi itu kan kita bisa memposisikan sebagai pelaku gratifikasi atau penerima gratifikasi. Betul. Itu aturannya, hukumannya beda Bang. Ya betul beda. Kalau Bang, saya pejabat, Ya. Abang katakanlah rekan Ya. di Abang pengusaha, lalu ingin mendapatkan pekerjaan dari saya. Abang tidak berani memberikan ke saya karena itu penyuapan. Tapi saya pengen diberi sama Abang, lalu saya minta Bang. Ya. Itu apakah nanti Abang terkenanya gratifikasi atau saya memeras Abang? Beda lagi Iya tergantung dari motifnya Pak. motifnya. Iya, kan kadang-kadang kan bilang itu bukan gratifikasi, tapi kan di balik semua itu kan ternyata itu sudah ada udah ada pembicaraan. Oke, udah ada pembicaraan sebelumnya karena untuk menuju goalnya apa Pak ya? Iya. Goalnya misalnya untuk memuluskan proyek. Ya rata-rata sih proyek. Iya proyek. Kalau Atau pemerintah. misalnya Pak, bantuan pemerintah. Itu kan itu termasuknya proyek atau apa Pak? Misalnya bantuan sosial yang harus untuk rakyat miskin, tiba-tiba diambillah haknya rakyat miskin itu oleh pejabat. Korupsi kan gitu. Masuknya korupsi juga. Karena tadi pencuri tadi Pak. Itulah Dia kan itu. seharusnya buat masyarakat, tapi dipotong. Nah, itu kan dicurinya uang rakyat. Seharusnya punya rakyat. Biasanya dipotong berjenjang. Berjenjang. Dari pusat turun, kita sebut angka aja ya. Dari pusat misalnya Rp1.000, lalu ke tingkat barangkali tingkat provinsi jadi tinggal 800, lalu seterusnya sampai ke penerimanya itu kalau ibarat disunat batang itu sudah habis Pak. Beli korek tuh nggak bisa. Beli korek itu nggak bisa. Jadi kita nggak ada yang bisa curanmor itu nggak terjadi, ya. Berarti ngeri banget Pak ya. Iya, memang begitu Pak. Oke Pak, Bapak pernah menangani atau pernah ikut di tim yang menangani korupsi? Saya pernah, tapi saya kembali lagi kepada prinsip Pak ya. Saya kalau memang ada prinsip kalau penanganan tindak pidana korupsi, saya akan berupaya dihindari penanganannya. Tapi kalau mau konsultasi, saya pernah ada konsultasi juga. Ya. Saya pidana korupsi, dana bos, dana itu kan masih pidana korupsi. Oh, oke, jadi itu penyelewengan. Iya. Ya Pak ya. Jadi memang kawan-kawan ya di negara kita tercinta ini, saya bisa berasumsi barangkali kalau tidak ada korupsi, negara kita akan luar biasa. Bukan begitu Bang Ber? Iya, kalau kita ngikutin dulu apa kata Pak Mahfud MD itu 20 juta per individu itu bisa dapat kita kalau tidak ada yang korupsi. Oh, jadi pendapatan per kapita kita bisa meningkat. Bisa meningkat. Itu sudah pernah Sampaikan oleh
Menko Polhukam saat itu. Karena memang barangkali waktu itu sudah ada survei atau penelitian ya Pak ya Betul. tentang indeks korupsi di negara Betul. ini. Kayak seperti tadi Pak Dimas sampaikan ya, praktek-praktek korupsi suap pemerasan itu kan dari bawah juga sampai ke atas. Nah, itu kan kita tahu. Nah Pak, ini korupsi ini, tadi pencurian itu ada klasifikasinya, ada biasa, ada ringan. Kalau korupsi itu ada yang ringan, biasa, atau yang berat juga nggak Pak? Ya, kalau semuanya kan itu biasanya Pak, kalau di apa namanya di aturan korupsi itu di undang-undang itu kayaknya dan atau kayak gitu. Sebenarnya sama, tapi sama juga ada situasionalnya juga. Situasional. Betul. Misalnya Pak? Misalnya gini, tadi kan ada 363 pemberatan itu tadi pencurian pemberatan. Ya. Sama ada pemberatan juga di korupsi. Ada situasional apabila dananya itu memang dana yang sepertinya harus urgensi. Contoh nih apa namanya? Contoh pandemi kemarin Pak. Dana yang itu memang harus disalurkan ke masyarakat karena situasional kita, kondisi masyarakat itu lagi kacau. Nah itu harus segera itu. Nah kalau ada yang mengkorupsikan itu bisa kena pidana mati Pak. Pidana mati Pak? Pidana mati. Hukuman paling tingginya adalah mati? Pidana mati itu paling tinggi di Indonesia. Kalau di Indonesia ini mati itu misalnya Pak, Ya. pidana mati itu eksekusi matinya diapain Pak? Ditembak kah, digantung kah, atau Ya, kalau diseret, di- dipotong-potong? Gimana Pak? Kalau di Indonesia itu kalau saya nggak salah itu ditembak Pak, Nah, pakai algojo Pak. oke. Sudah ada Pak contoh terpidana mati korupsi. Koruptor itu sudah ada contohnya. Saya orang awam ya. Saya nggak tahu kalau pengedar narkoba atau hal-hal yang lain. Saya pernah tahu. Kalau koruptor, apakah sudah ada Pak di Indonesia kita bicara ya? Sepemahaman saya dan sepengetahuan saya sih belum ada Pak. Belum ada. Belum ada. Padahal itu diatur dalam undang-undang. Betul diatur. Dan itu memang sudah apa ya, udah jadi budaya korupsi tapi tidak ada yang dieksekusi mati. Karena ini sih barangkali keputusan itu kan di tangan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Betul. Berarti keputusan itu juga berdasarkan, mohon maaf, barangkali ada kepentingan Pak ya. Ya memang itu Pak. Ya kalau kita mencoba untuk sebagai masyarakat biasa, mencoba untuk mengamati proses penegakan hukum kita, Betul. yang dimana ya saya nggak bisa menyembunyikan ini lagi, bahwa ternyata di pengadilan itu pun ternyata banyak praktek korupsi, praktek suap, gratifikasi kan gitu. Aduh ya Allah ya Rahman. Jadi memang kacau ya. Iya. Jadi kalau pengadilan masyarakat itu kadang lebih langsung. Kita misalnya melihat ada pencurian helm lah di minimarket, Ya. atau ada pencurian motor lah, ada begal. Ya. Itu kadang-kadang dihakimi massa Betul. sampai mati pelakunya. Betul. Tapi untuk para koruptor yang luar biasa kejahatannya menurut saya Pak ya. Karena para koruptor itu mengambil sesuatu, pertama bukan miliknya. Ya. Kedua, peruntukannya untuk orang banyak. Betul. Ya, manfaatnya itu. Betul. Tapi sama mereka diselewengkan, digunakan untuk Ya. kepentingan pribadi. Mereka punya rumah mewah, mereka punya istri lebih dari satu barangkali. Ya. Mereka senang pergi ke luar negeri. Itu menurut saya ya, mohon maaf kalau saya salah, itu moralnya sudah rusak. Betul. Ya Pak ya. Ya. Padahal pelaku korupsi, menurut saya nih, pelaku korupsi itu yang besar-besar, mereka tahu Pak, itu dilarang. Mereka pun kalau yang ini agak sensitif Pak, kita tinggal di negara yang mayoritas muslim. Ya. Para pelaku korupsi yang besar-besar itu kalau yang muslim itu mayoritas minimal sudah umroh. Haji lah Pak, haji. Banyak yang sudah haji. Tapi tetap Pak ya, Iya. duit itu, wah. Menurut tanggapan Bapak gimana nih? Apakah hukuman mati itu bisa dilakukan? Dan kalaupun bisa dilakukan, apa penguatannya Pak? Iya. Kalau tanya ke situ memang sangat hati-hati saya jawab. Karena kan dalam ahli nasional kita pun, pakar-pakar hukum pidana kita, pakar-pakar hak asasi manusia,
di Indonesia pun lagi diperdebatkan, di dunia pun juga lagi diperdebatkan. Tapi kalau apa ya, karena memang proses penegakan hukum kita ini kalau tadinya sudah benar Pak ya mungkin saya sepakat dihukum mati. Tapi karena kan proses penegakan hukum kita di negara Konoha ini kan masih banyak yang cacat Pak. Karena seperti kita lah sebagai praktisi hukum ya Pak, yang fokus di bidang pembelaan. Terkadang-kadang kan kita meyakini sebenarnya bahwa ini yang kita bela ini bukan yang korupsi atau bukan segitu korupsinya. Nah, tapi kan dengan kita kan nggak bisa mengatur itu. Yang mengatur itu kan ya orang penegak hukum itu kan gitu, ya polisi, kejaksaan kayak gitu. Nah, bisa situasional itu dipergunakan ataupun dengan nilai kerugian yang sangat besar. Nah, ternyata mungkin kerugiannya bukan segitu, kayak gitu. Yang kerugian contoh lah 1 triliun dalam keadaan seperti ini. Nah, dia harus dihukum mati. Nah, padahal faktanya mungkin saja dia bukan 1 triliun. Tapi lebih atau kurang? Atau mungkin kurang, kalau menurut kita kan mungkin kurang. Contoh mungkin 1 miliar atau berapa kan gitu. Atau mungkin 1 triliun dan dibagi-bagi kan gitu. Dia dapatnya juga hanya sekian kan gitu. Nah kan kalau diputus lah bersalah dengan hukuman mati kan, padahal sebenarnya perbuatan itu nggak seperti yang didakwakan atau yang dituduhkan. Kan apa juga bagaimana juga kita melihat situasi seperti itu. Berarti gini Pak ya, kalau koruptor itu melakukan korupsi, mohon maaf ya, biasanya berjamaah. Ya. Karena ada sistem yang dia tidak bisa bermain tunggal. Ya. Ada ya semua kebagian. Jadi memang ya Pak ya, adil itu tidak sama rata. Ya. Adil itu proporsional. Betul. Jadi pelaku korupsi, si koruptor ini juga, jabatan gua lebih tinggi nih, berarti gua mungkin dapatnya lebih besar, atau gua dapatnya lebih kecil tapi dari banyak, mungkin begitu, ya. Jadi berjenjang. Betul, makanya kan kalau kita biasanya kan yang terpampang ataupun yang tertangkap itu kan itulah orang yang biasanya ditumbalkan kan kayak gitu. Nah, bagaimana mungkin orang yang ditumbalkan kita harus hukuman mati kan gitu. Contoh lah dengan situasi proses hukum kita yang ya mungkin menurut saya karena sering saya mendampingan ya, kadang-kadang di rekayasa perkaranya gitu. Nggak kita ke pengadilan itu kan menyangkut soal hak hidup kan gitu. Betul. Kalau dari kalangan hidup, kalangan mahasiswa kalangan aktivis pembela HAM yang bisa mencabut nyawa orang itu ya hanya yang menciptakan kayak gitu. Betul. Tapi tentu saya juga belum tentu nggak sepakat dengan hukuman mati. Mungkin tadi saya bilang mungkin proses hukumnya kalau udah benar, penegakan hukum ini udah benar, ya mungkin saya akan sepakat. Tapi kan kadang-kadang proses penegakan hukum ini kan belum tentu benar. Ya, misal Pak, perampasan aset. Kan sampai sekarang belum jelas nih. Ya, perampasan aset itu undang-undangnya kapan disahkannya. Dan juga Pak, ini menarik nih. Kalau memang benar-benar itu aset bisa dirampas, bisa dimiskinkan. Lalu itu asetnya apakah transparan? Atau aset itu bisa jadi dikorupsi juga? Ya itu. Lucu juga Pak. Ya, makanya saya bilang Pak, tangkaplah. Ya ini di negeri Konoha lah kan gitu. Narkobanya sekian, kan gitu. Yang dirilis sekian, yang sekiannya kemana? Ya, itu yang kadang-kadang yang dikorupsi sekian, yang dirilis sekian. Nah, sekiannya itu kemana? Itu masyarakat banyak nggak tahu loh. Masyarakat cuma kayaknya sudah euforia, oh ya koruptor ketangkep, bandar narkoba ketangkep, sudah dihukum. Tapi jarang yang mempertanyakan hasil korupsinya kemana, terus tadi barang buktinya diapakan. Kalau mungkin kalau yang sudah dirilis ya itu kan dikembalikan kepada negara. Tapi kan waktunya ditangkap, penyitaan dan sebagainya ini kan itu kan nggak mungkin disampaikan Kita kan masyarakat takut ketika dirilis kan gitu, ketika di persidangan kan gitu. Nah sebelum dirilis, sebelum dia apa? Saya bukan mau menduga kan gitu, tapi ya sebagai masyarakat dilihatnya praktek-praktek ini kan ya kita juga memahami Pak, dan kita pernah melihat seperti itu. Saya pernah Pak ini di masa lalu ya. Itu ada cerita Pak. Jadi ada satu daerah saya sebutlah di Jakarta, itu terkenal dengan lokasi tempat beredarnya narkoba. Itu sudah rahasia umum lah. Razia itu rutin dilakukan. Rutin itu juga
biasanya kalau ada pergantian pimpinan penegak hukum atau ada sesuatu hal lah, biasanya yang kena itu badan-badan besar enggak. Yang kena itu kalau kita nonton di TV, di dalam satu perumahan tersebut tuh banyak bandar. Kita tahu lah, tiba-tiba yang ketangkap itu ibu rumah tangga menyimpan hanya beberapa gram. Itu yang kiloan dan ton-tonan itu nggak dirilis. Iya, bukan nggak dirilis ya, mungkin nggak ditangkap juga. Oke, settingan lah ya. Iya. Biar masyarakat tahu bahwa penegakan hukum itu berjalan. Logika saja Pak, coba kita berlogika sederhana masyarakat. Gimana Pak? Di suatu sini banyak bandar, banyak penjual narkoba, kan gitu. Nah, artinya ketika dia menjadi banyak di situ, tentunya kan ada yang supplier kan gitu. Iya. Nah, biasanya orang-orang yang belanja ini yang disikat kan gitu. Iya sih. Nah, kan gitu yang baru keluar tuh disikat-sikat tuh. Ada istilah kalau zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang. Zaman dulu ada bahasa tukar pala. Iya. Pertanyaan kita, nggak mungkin aparat penegak hukum kita nggak tahu siapa yang supply itu. Iya. Kayak gitu Pak. Iya. Dan juga bukan tidak mungkin bahwa aparat penegak hukum kita tahu siapa yang korupsi, siapa mastermind-nya. Tapi yang ditangkap seperti Bung Berto bilang, mohon maaf ya, yang ditumbalkan. Betul. Berhenti sampai di situ. Betul. Selama kehidupannya barangkali dijamin, keluarganya juga dapat jaminan, dan dia tidak dihukum mati tentunya. Karena penjara untuk pelaku korupsi juga, saya dengar-dengar sih beda daripada penjara yang lain Pak ya. Iya, dulu si Gayus apa? Iya. Ada nonton tenis, liburan kemana. Iya kayak gitu ya. Saya nggak mau menyampaikan ini apakah ya, tapi kan itulah fakta hukum, itulah fakta realnya penegakan hukum di Indonesia. Iya, karena itulah Pak. Masih manusia. Iya. Manusia. Terkadang begini Pak, kalau saya mengamati ya, terkadang gini, dia itu tahu dia akan ketangkap. Ya. Tapi kan dia udah hitung-hitungan. Gimana Pak? Maksudnya gimana nih? Iya, dia tahu nih yang mau ketangkep. Iya. Tapi dia hitung-hitungan. Dia udah tahu nih. Contoh nih, ini kalau gua ambil yang kayak gitu, ini pasti gua ketangkap. Oke. Tapi dia hitung-hitungan. Kayak gitu. Hitung-hitungannya nih dalam konteks kalau gua korupsikan segini, kira-kira proses persidangan gua berapa lama? Kayak gitu. Dan ketika sampai di ke lapas gua habisin berapa kan gitu. Kayak gitu. Itu hitung-hitungan Pak. Karena mungkin dia berpikir ya kapan lagi gua harus dapat begini, ketika gua keluar dari sini kan aset-aset gua udah ada, simpanan gua udah ada. Ya kan tadi lagi-lagi ya bukan cuma saya yang kayak gini kan kayak gitu. Banyak. Nah, jadi stempel pidana atau narapidana korupsi itu bukan hal yang ditakuti masyarakat atau pejabat hari ini. Oke, jadi ya tadi Bapak bilang ya, misalnya dia pelaku korupsi itu nilainya 100 miliar. Iya. Dia berhitung proses pengadilan katakan setahun atau bahkan bisa lebih 2 tahun. Dia hitung supaya dalam proses peradilan itu kira-kira habis 10%. Habis 10%. Nah, lalu dia katakanlah di penjara, maksimal penjara berapa? Penjara nih. Ada yang seumur hidup kah? Ya, ada. Tapi rata-rata kalau pelaku koruptor ini penjara katakanlah 10 tahun. Ya. Dia di 10 tahun penjara dengan dia habis 10% dari 100 miliar, lalu selama 10 tahun dia di penjara, barangkali menghabiskan juga uang 20%. Ya. Jadi kan sisa masih ada 70%. Tapi ya kalau tadi bilang 10 tahun, saya kira kayaknya kalau kita mencoba mencari ya tidak ada kayaknya yang menjalani hukuman 10 tahun. Maksud Bapak nih, maksud Bang Berto nih, biasanya lebih dari 10 tahun atau kurang dari 10 tahun? Ya, kurang dari 10 tahun. Oke, karena masa hukuman juga bisa dipotong-potong ya Pak? Iya, ada kelakuan baik lah, apalah kan gitu. Ada kelakuan baik ada lah, apalah. Inilah, itulah. Iya, itu kayak gitu ya, hari pemotongan lebaran. Hari raya. Hari raya kan itu kan dipotong-potong Pak. Oke. Tapi kan kalau kita mencoba ya, ini kita mencari tahu sebagai masyarakat karena gitu. Kalau kita tahu Pak, sampai perkara itu di tingkat Mahkamah Agung, semua itu pada biasanya ya prakteknya itu dipotong Pak ancamannya. Di PT contoh lah, saya nggak bilang ini kasuistik ya, tapi ini pernah yang kita baca di PN dia diputus 15 tahun gitu di pengadilan negeri.
di PT diperberat 18 tahun kan gitu. Di Mahkamah Agung dia bisa jadi 5 tahun, Pak. Oh, ini kayak tidak kasuistik, tapi kemarin ada di bawah 10 tahun. Iya kan? Tiba-tiba dia jadi lebih dari 10 tahun. Iya. Padahal kasusnya itu total kerugian negara sampai ratusan triliun. Iya. Oke, ini belum sampai ke mahkamah ya? Betul, belum. Oh, jadi ada kemungkinan. Ada kemungkinan, Pak ya? Iya. Iya, kita tahu, Pak. Ya kan kemarin kita tahu, sama-sama kita mengetahui. Iya, iya, iya. Perkara apa namanya itu yang ditangkap sama Kejaksaan Agung yang mengatur perkara. Oh, pengadilan? Iya, yang kemarin itu yang pengadilan negeri Ya, di Jakarta. Surabaya itu. Surabaya? Perwal Tanur itu. Oke. Kan ketangkap juga yang maklarnya itu. Maklar ketangkap juga? Ketangkap juga kan. Dia mantan hakim di mantan hakim di Mahkamah Agung yang menyetel semuanya ini. Oh, oke, Pak. Yang di rumahnya ditemukan aset itu 50. pokoknya banyak lah. Banyak. Heeh. Di dolar. Iya, 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 sampai ratusan miliar, hampir 1 triliun. Betul. Kalau nggak salah, atau Betul. lebih dari 1 triliun lah. Itu luar biasa ya. Jadi mafia itu ada, Pak ya. Iya. Jadi misalnya orang biasa main minyak, ada mafia minyak. Iya. Orang main beras, ada mafia beras. Betul. Orang main apa, ada mafia itu. Sampai orang korupsi pun ada mafianya. Dia kalau kita tahu dulu waktu zamannya Covid kan ada juga yang main masker itu. Alkes. Iya. Iya, iya, iya. Ya, ada juga kan. Ya karena diciptakan kondisinya itu di masyarakat adalah kita harus menggunakan APD minimal, Nah, ya. Dan APD yang paling mudah, paling gampang didapat adalah masker. betul. Tapi saat itu tiba-tiba harga masker ratusan persen naik, bahkan gitu ya. 1000% lebih Iya. masker. Itu ada mafianya juga. Iya, ada mafia. Apakah itu ditindak atau tidak? Iya, Nih. cuman memang kita pembuktiannya susah. Iya. Iya. Sih, Mas. Itu padahal masuk dalam korupsi berat ya Pak, karena suasana. Situasional kan gitu. Iya. Situasi lagi Covid, semua orang panik. Heeh. Artinya kan ini sangat urgensi untuk diberikan kepada masyarakat. Tapi ada pengepulnya, ada yang ininya, ada yang korupsi atau apalah itu. Iya. Hingga akhirnya masyarakat itu tidak mendapatkan pelayanan itu. Iya, 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 iya. Luar biasa ya. Dan biasanya yang ditumbalkan ada pengepul Pengepul. masker itu pengepul yang cuma dia punya berapa ribu masker. Padahal yang supplier utamanya Tidak lepas dari jangkauan. aman. Dia kayak misalnya gas lah. Ya, Ya, gas 3 kilo yang warna hijau itu yang ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. Itu ada pengepulnya. Tapi yang ditangkap cuma pengepul. betul. Padahal kan negara, mohon maaf, mengetahui Pak ya. Ya, sekira apa sih yang nggak ditahu di negara? Iya sih, mereka kan semua ini ada yang mengatur hajat hidup orang banyak. Betul, mereka punya intel, mereka punya cyber, mereka punya semua. Ya, tapi lagi-lagi semua itu ada waktunya, Pak. Aduh, repot nih kalau begini ya. Iya. Jadi kita sebagai warga negara, kita berdoa dan kita berharap pemerintah itu bisa lebih tegas, lebih berani, Ya. dan juga apa ya, saya pengen ngomong tidak tebang pilih, tapi memang seperti itu kenyataannya. Ya. Pokoknya pemerintah harus lebih benar lah, dan bukan hanya pemerintah saja, tapi semua apa namanya komponen-komponen dalam itu juga harus benar Pak ya. Penegak hukum, Betul. peradilan itu harus benar semua. Dan korupsi itu bukan hanya dilakukan sama pejabat tingkat pusat loh. Semua lini ada. Jadi kalau ada jargon zaman dulu Pak, ada suatu apa namanya acara di televisi nasional, kejahatan bisa dilakukan bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Betul. Barangkali korupsi pun begitu. Korupsi bisa dilakukan bukan hanya karena niat, tapi ada kesempatan. Kira-kira begitu Pak ya. Ya. Nah, Pak, saya ini terima kasih. Bang Berto sudah datang ke sini, sudah memberikan edukasi. Mohon maaf kalau penanggapan saya kurang baik, karena saya agak-agak bodoh, Pak. Tapi kan, iya. Tidak ada manusia yang bodoh, Pak. Tapi kan dengan adanya Bung Berto, kita jadi tercerahkan, dan para penonton juga pasti akan lebih mengetahui tentang edukasi hukum ini, Pak ya. Jadi jangan bosan-bosan, Bang Berto duduk di sini hanya berteman dengan gorengan Bes, enak ini, Pak. dan air putih.
Ya jangan bosan-bosan Pak ya. Ya, Terus mencerdaskan bangsa kita Pak. Betul. Saya tutup dengan terima kasih. Bang Berto silakan kasih pesan dan kesan. Ya. Aduh, saya mau kasih pesanan apa ini? Oh. Ini, saya mau sampaikan ke masyarakat. Ketika korekmu hilang, jangan laporkan temanmu. Tapi ketika uang rakyat diambil korupsi, laporkan kepada masyarakat banyak dan laporkan kepada penegak hukum. Oke. Iya, iya. Terima kasih ya Pak Berto ya. Luar biasa.